Selamat datang di channel YouTube Guru Diso. Assalamualaikum, anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajar tematik kelas 6. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan, Sahabatku. Pembelajaran kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Tujuan pembelajaran yaitu, pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. 3. Setelah membaca soal cerita, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. 4. Setelah membaca soal cerita, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. 5. Setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menentukan cara membuat patung dengan tepat. 6. Dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan, siswa mampu mencoba membuat patung dengan terampil. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Ayo membaca. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu 1. Ikan dan hasil laut lainnya. 2. Jalur transportasi air. 3. Objek wisata. Dan 4. Bahan tambang, seperti minyak dan gas bumi. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambahkan informasimu dengan membaca buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau melihat sumber informasi lainnya. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman kelompokmu. Ternyata tumbuhan memberi manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Ayo berlatih. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu, juga dijadikan sebagai obat. Jumlah penggunaannya yang cukup besar membuat senang para petani. Berikut adalah data pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar. Tahun 2016 jumlah pembeli jahe sebanyak 2.172 orang, sedangkan pembeli bawang merah sebanyak 9.542 orang. Tahun 2017 pembeli jahe sebanyak 2.541 orang, sedangkan pembeli bawang merah sebanyak 11.946 orang. 1. Berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? 2. Berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? 3. Sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017? 4. Buatlah dua soal yang berbeda dari data yang ada. Mintalah dua orang temanmu untuk menjawabnya. Tukarkan hasilnya dengan temanmu. Berilah komentar pada jawaban temanmu. Diskusikan hasilnya dengan temanmu, dan setelah itu serahkan kepada gurumu. Berikut adalah hasil produksi bawang merah di Kabupaten Gorontalo. Tahun 2005, produksi bawang merah sebanyak 112.000. Tahun 2006, produksi bawang merah sebanyak 100.000.
Tahun 2007, produksi bawang merah sebanyak 125.000. Tahun 2008, produksi bawang merah sebanyak 92.000. Tahun 2009, produksi bawang merah sebanyak 122.000. Tahun 2010, produksi bawang merah sebanyak 39.000. Tahun 2011, produksi bawang merah sebanyak 54.000. Tahun 2012, produksi bawang merah sebanyak 53.000. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Urutkan tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. 2. Jumlahkanlah produksi bawang merah mulai dari urutan ke-1 sampai ke-4. 3. Berapa selisih jumlah produksi bawang merah di tahun 2010 dari produksi di tahun 2007? Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah masih ada yang membuat kamu bingung? Jelaskan. Kerjasama dengan orang tua. Cari informasi harga sayuran atau bumbu dapur yang sering dibeli oleh orang tuamu dalam 1 minggu. Hitunglah berapa biaya pembelian sayur untuk keluargamu selama 1 minggu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Demikian video pembelajaran Ibu kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Guru Deso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.